hadis yang 362, bab yang ke-45. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah, qala telah berkata siapa Abu Hurairah, qala telah bersabda sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ada maridun aw zara akhun lahu fillah nadahu munatin. Kata Nabi, man, adapun barang siapa, ada itu menjenguk siapa man, maridun pada orang yang sakit. Barang siapa mau menjenguk orang yang sakit, auzaro atau mengunjungi siapa man, akhon pada seorang saudara, lahu yang tetap bagi man, fillahi karena Allah. Fillahi makna aslinya di dalam Allah, maksudnya karena Allah. Dibuka, dimaknai. Kok nggak dibuka kitabnya itu, aja dibuka. Udah ketemu belum? 362. Fillahi karena Allah, maksudnya itu liwajhillahi. Barang siapa menjenguk orang yang sakit, atau barang siapa mengunjungi saudaranya, bukan karena apa-apa tapi fillah, karena Allah, ikhlas karena Allah, nada maka menyeru, hu pada man, siapa munatin, sang penyeru. Munatin sang penyeru, maka akan diseru oleh orang yang nyeru, malaikat yang nyeru, bi antipta, dengan bahwa tipta, bagus siapa kamu. Jadi kalau ada orang pergi ke sebuah tempat, tujuannya jenguk orang yang sakit, bisa di rumah sakit, bisa di rumahnya, di mana aja, atau suatu saat ada orang jenguk saudaranya, kawannya, satu alumni, atau temen sehobi, sama-sama hobi mancing, sama-sama hobi burung, sama-sama alumni Al-Iman misalkan. Tapi olehnya dia mengunjungi saudaranya itu bukan karena apa-apa, fillah karena Allah, maka ada malaikat yang mengatakan bi antipta, bagus kamu itu, bagus di dunia, bagus di akhirat, dan mendapat doa orang itu, bagus kamu ini, mudah-mudahan kamu itu hidupnya bagus baik di dunia maupun di akhir. Watoba, dan bagus apa mamsaka, watoba dan bagus apa mamsaka. Yang dimaksud di sini mamsaka adalah tempat jalanmu. Tempat jalanmu, bagus kamu ini, bagus tempat jalanmu. Watabawwa'ta, dan watabawwa'ta, dan menyediakan siapa kamu, atau tabawwa'ta. Ntar ya, di mana apa yang enak ini? Nah ini, menyediakan siapa kamu, bener ya, minal jannati, dari surga, manzilan, manzilan, pada sebuah tempat. Jadi kalau
kamu mengunjungi orang yang sakit, entah itu pamanmu, pakdemu, kawanmu, tetanggamu, atau kamu tiba-tiba mengunjungi temanmu di luar kota atau di desa mana yang tujuannya bukan neko-neko karena Allah, ada malaikat yang mendoakan bagus kamu, bagus pula tempat jalanmu atau jalanmu, dan kamu telah menyediakan tempatmu di surga. Nah, ini menunjukkan bahwa mengunjungi orang sakit itu sangat baik. Silaturahmi itu sangat bagus. Tapi kalau cowok dan cewek nggak usah, kecuali memang cewek itu mau kau nikahi nggak apa-apa. Tapi kalau hanya sekedar pacaran nanti malah maksiat, betul enggak? Tapi kalau mau dinikahi nggak masalah. Ada cowok dari Binjai mau menikahi cewek dari SKPH sana, memang sudah waktunya, sudah lulus SMA, sudah lulus kuliah, sudah pengen nikah. Kok inget dulu pernah punya kawan sama-sama di Al-Iman, terus chat-chatan kok nyambung gitu loh ya. Udah punya calon belum? Belum mas, katanya. Lah gimana, mau ndak dengan aku? Nanti saya mau izin sama ayah saya. Oh ya, udah ngobrol, sudah ada PDKT ini ya. Sepakat, bapaknya pun sepakat, nggak apa-apa. Bapak saya setuju kok katanya. Ya udah kamu tunggu ya, besok saya mau ke sana. Nah, itu boleh, tak apa wong, karena memang tujuannya untuk menikah itu mulia, menikah itu ibadah. Makanya tidak ada nabi yang tidak nikah. Semua nabi itu menikah. Nabi Isa menikah enggak? Menurut satu keterangan sebelum Nabi Isa naik ke langit itu nikah duluan. Ada yang mengatakan begitu. Saking mulianya nikah. Nikah itu enggak wajib, tapi sangat mulia. Karena untuk melakukan regenerasi supaya keturunannya tidak punah. Kalau tidak ada niat nikah, hanya main-main doang, nggak usah. Kenapa? Nanti malah keluar berduaan, ngobrol berduaan, itu nggak bener itu. Ujung-ujungnya jadi maksiat. Paham tuh? Jadi kalau belum ada niat nikah, yo saling mengunjungi cowok dengan cewek dengan cowok dengan cewek boleh. Tujuannya untuk ngelamar boleh, mau ketemu dengan bapaknya boleh. Bismillah berangkat, ditolak ya innalillah, kalau diterima alhamdulillah, ditolak ya cari lagi yang lain. Gitu aja kok, repot ya, nggak usah takut-takut. Jadi jika ada, kata Nabi, barang siapa mengunjungi orang sakit atau mengunjungi saudaranya atau temannya di tempat lain, lalu olehnya mengunjungi orang sakit atau mengunjungi kawannya tadi kemurni karena Allah, bukan karena untuk maksiat, bukan ngajak judi, bukan ngajak untuk maksiat, memang murni karena Allah, maka ada malaikat mengatakan tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilat. Semoga kamu bagus dunia akhirat, bagus perjalananmu, dan engkau sama dengan menyiapkan tempatmu di surga, kata malaikat. Maka kalau kamu dengar temanmu sakit, segera kamu kunjungi, bagus itu ya. Lalu gimana? Bawakan makanan, duit pun boleh ya, belikan apel atau apa, belikan buah-buahan. Udah ketemu ya dipijat-pijat, dipegang-pegang. Gimana kalau yang sakit cewek yang jenguk cowok? Ya itu tadi, asal tidak maksiat sebenarnya nggak apa-apa. Apalagi kalau tujuannya pengen PDKT cari istri, itu boleh.
Boleh. Lah kalau nggak pernah boleh hubungan dengan cewek dan cowok, terus gimana cari istri sama suaminya? Betul enggak? Betul enggak? Ya harus mau chat-chat atau apa gitu. Tapi itu pun enggak boleh kalau misalkan tujuannya untuk mencari istri, terus dibawa-bawa keluar berduaan, dibawa ke puncak Bukit Kelam, nginap di sana. Naudzubillah min. Belum istrinya kok diajak nginap di Bukit Kelam. Itu bersekutu dengan setannya Bukit Kelam sana ya. Tapi kalau sudah dinikahi, besoknya dibawa ke Bukit Kelam, nginap di sana, bagus ya. Kenapa? Istrinya soalnya. Udah orang macam-macam, bilang aja ini istri aku. Jelas, betul enggak? Betul enggak? Dinikahi dulu baru bawa ke puncak gunung sana. Kalau belum dinikahi jangan. Yang cewek jangan mau, yang cowok jangan ngajak-ngajak. Kenapa? Belum jadi Setelah jadi istri mau kamu bawa ke bulan dan bintang-bintang di langit sana, silahkan. Bawa kembali sana pun silahkan. Bawa ke Pontianak muter-muter silahkan. Boleh enggak Pak ke kebun sawit? Ya boleh, sambil dodos, boleh, nggak apa-apa, kerja kan sambil noreh. Betul enggak? Kalau jadi cowok muslim beriman, cowok yang jangan mau maksiat. Kalau mau cari istri, carilah dengan cara yang halal. Belum jadi istri jangan disentuh-sentuh, jangan diajak-ajak kemana-mana. Nah, jadikan istri dulu, baru kamu ajak-ajak ke Amerika sana pun tidak apa-apa, naik pesawat sana ya. Jadi kalau ada orang sakit, sangat mulia jika kita menjenguk. Rawa menceritakan pada hadis Syekh Tirmidzi, Imam Tirmidzi waqala, dan mengatakan Syekh Imam Tirmidzi haditsun hasan wa fi ba'din nusakhi ghuribun. Dalam sebagian redaksi ghuribun itu hadis gharib. Wa an Nabi Musa, dan dari Abu Musa al-Asy'ari, anna Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, innama mathalul jalisi, sesungguhnya adapun perumpamaan kawan duduk as-solih yang solih, wa jalisi su'i, dan kawan duduk yang buruk, itu kahamilil miski, seperti orang yang membawa minyak wangi, wa nafihil kiri, dan orang yang meniup alat pandai, meniup alat pandai, alat pandai yang untuk membakar pandai besi. Wa nafihil kiri, dan peniup alat pandai besi. Alat pandai besi itu yang biasanya ada apinya merah itu ya, itu biasanya kalau ada besi mau dijadikan pedang atau cangkul atau arit atau golok, bakar dulu, udah bokor baru dipukulin. Nah itu. Jadi perkata Nabi, perumpamaan kawan duduk yang soleh dengan kawan duduk yang jahat, kawan duduk yang soleh itu seperti orang yang membawa minyak wangi, sementara kawan duduk yang buruk seperti peniup pandai besi, peniup apinya pandai besi. Fahamilul miski, maka adapun orang yang membawa minyak wangi, imma ayyuhdhiya, itu ada kalanya bahwa memberi siapa hamilul miska kepadamu, wa imma antabta'a, dan ada kalanya bahwa membeli siapa kamu minhu, dari hamilul miski. Nah ini perumpamaan teman pergaulan yang baik itu seperti orang yang bawa minyak wangi.
Kalau kamu berteman dengan orang yang banyak bawa minyak wangi, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kamu akan diberi minyak wangi. Seneng enggak? Seneng enggak? Kamu bergaul dengan dia, pulang dari sana, ibumu nanya, loh Dok, kok wangi kamu Dok? Iya tadi Bu, dikasih minyak wangi sama teman sana, di Sipang Pinuh dia bawa minyak wangi. Makanya baumu kok harum, enggak seperti biasanya. Wa imma antabta'ah, ada kalanya kamu beli, karena kawan membawa minyak wangi, kamu beli 1 gram, 2 gram, 1 mili, 2 mili, pulang-pulang wangi baunya. Ini perumpamaan kawan yang baik. Maka kamu kalau pilih kawan, pilihlah kawan yang baik, yang suka ngaji, suka belajar, suka sholat, suka ibadah, suka mondok. Jangan cari kawan yang suka pacaran, suka keluyuran nggak jelas, nggak pulang-pulang nginep malam hari, nginepnya nggak jelas, suka judi, suka minum arak, ya suka kumpul pergaulan laki perempuan nggak jelas. Jangan kamu kawani. Itu sama dengan tukang peniup, apinya pandai besi. Kalau kawan yang jelek kayak gitu, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama apa? Bajumu nanti bolong. Kenapa? Kena apinya tadi, meletik. Kalau api kena baju, bajunya bolong. Ada kalanya baumu nggak enak. Kenapa? Kena bau pembakar pandai besi tadi. Kamu kalau berkawan dengan yang tukang judi, wanita-wanita, cewek cowok pergaulan bebas, apa suka narkoba, naudzubillah ya, kamu pulang-pulang mesti kamu akan kena bau-baunya kayak gitu. Itu baunya judi, baunya zina, baunya minum arak. Lama-lama kamu jadi ikut judi, ikut pergaulan bebas, ikut selingkuh, naudzubillah min, gara-gara kamu berkawan dengan yang kayak gitu. Tapi kalau kamu berkawan dengan yang membawa minyak wangi, kamu akan wangi. Dia ngajak sholat, akhirnya kamu ikut sholat. Dia ngajak ngaji, kamu ikut dia ngajak mondok, kamu ikut Nah ini. Wa imma antajida, dan ada kalanya bahwa menemukan siapa kamu minhu dari khamilul miski, rihan pada bau toyibatan yang wangi. Minimal kamu berkawan dengan kawan yang bawa minyak wangi, hidungmu mencium bau sewedep, ada bau wangi jeruk, bau wangi minyak misik, bau wangi minyak apa malaikat subuh, kan banyak jenis-jenisnya itu ya, minyak za'faron, minyak jenisnya banyak itu ya. Itu kalau berkawan dengan orang yang bawa minyak wangi. Kawan yang baik perumpamaannya seperti kawan yang bawa minyak wangi. Kamu akan diberi minyak wanginya, atau kamu beli minyak wanginya, atau paling tidak hidungmu mencium bau wangi. Bagaimana kawan yang buruk? Wanafikhul kiri, dan adapun peniup pandai besi, imma ayyukhriqa, itu ada kalanya bahwa membakar siapa nafikhul kir, siabaka pada bajumu. Waktu dia niup alat pandai besi itu, lalu apinya kena bajumu, bolong bajumu. Wa imma antajida, dan ada kalanya bahwa mendapati siapa engkau minhu dari nafikhul kiri, rihan pada bau muntinatan yang busuk. Ada kalanya hidungmu mencium bau busuk. Maknanya apa? Di sini pentingnya cari teman yang soleh dan soleh. Kalau teman soleh nggak mungkin ngajak kamu judi, zina,
Kok ada kamu punya temen cewek atau cowok kok ngajak zina, alhamdulillah min, berarti nggak beres dia, betul enggak? Malam mingguan kok kita keluar yuk jalan-jalan ke Sintang atau itu berarti ciri-ciri temen itu nggak bagus. Kenapa? Dia telah ngajak sesuatu yang nggak beres. Hati-hati dengan pergaulan ya, hati-hati banget. Muttafaqun alaih. Yuhdika itu yuhdiyaka ya. Yuhdiyaka itu artinya yuktiyaka, memberi. Jadi kalau dalam kitab taklim, jota kon songko wong siji takono kancane krana sak temene konco manut kancane. Kalau kamu penasaran dengan seseorang, orang itu baik atau buruk, gampang saja, tinggal lihat temannya. Kalau teman-temannya ahli judi, teman-temannya ahli zina, teman-temannya ahli teler, insya Allah orang itu ya ahli judi, ahli teler. Paham tuh? Kalau teman-temannya ahli ngaji, ahli sholat, ahli ibadah, ahli jujur, orang baik-baik, insya Allah orang itu juga orang baik. Di pondok ini juga kamu cari teman yang baik-baik, yang rajin, biar ketularan rajin. Sepakat? Setuju? Setuju enggak? Biasanya santri yang suka melanggar itu kawannya juga suka melanggar. Betul apa betul? Santri putra yang suka ngerokok sembunyi-sembunyi berkawan dengan santri yang suka ngerokok sembunyi-sembunyi. Betul? Santri kabur berkawan dengan santri kabur. Betul? Maka pilih kawan yang baik, bukan karena kamu sombong, karena kamu pengen menjadi orang yang baik. Menilai kamu penasaran dengan seorang cewek, mudah. Kok kamu rasanya kok tertarik dengan cewek yang namanya si A? Ya, si A ini kamu tertarik, kamu pengen jadikan si A ini sebagai istri misalnya. Kamu sudah dewasa, sudah umur, kok kamu rasanya kok tertarik dengan cewek namanya A? Siapa sih A ini? Kamu kan penasaran, betul enggak? Betul enggak? Mosok kamu mau cari istri itu langsung aja sembarangan, enggak kamu teliti, seperti membeli kucing dalam karung, dikira kucing ternyata buaya. Gampang, tinggal kamu lihat si A ini berteman dengan siapa. Rupanya kawannya ada B, C, D, E, F, G, H, I, J. Tengok B, C, D, F, G, H, I, J ini orang baik-baik. Ketika orang baik-baik, insya Allah si A juga baik. Paham tuh? Tapi kalau B, C, D, F, G, H, I, J tadi itu orangnya kurang ajar, insya Allah si A juga kurang ajar. Insya Allah. Biasanya orang itu mirip-mirip dengan temennya. Biasanya seorang perampok biasanya punya kawan juga perampok. Understand? Seorang hobi main bola biasanya juga punya kawan suka main bola. Betul? Betul? Seorang maling biasanya juga punya kawan seorang maling juga. Ketemu pagi, gimana tadi malam operasinya? Sukses enggak? Sukses. Dapat menjebol 5 rumah. Foto-foto malingnya. Kamu gimana? Nanti malam aku beraksi. Foto malingnya ya. Kalau yang tukang selingkuh juga begitu. Gimana? Udah dikerjain belum? Sudah, aku gondol sampai ke Pontianak. 3 hari kemudian baru aku balikkan. Ngawur namanya ya. Sama-sama kurang ajarnya. Betul enggak? Maka hati-hati memilih kawan yang baik, seperti pembawa minyak wangi.
ada kemungkinan kamu kena wanginya, ada kemungkinan kamu beli minyak wanginya, ada kemungkinan bajumu ikut wangi karena nyenggol kawanmu yang bawa minyak wangi. Kalau kawan buruk seperti peniup pandai besi, ada kalanya bajumu bolong kena api, ada kalanya hidungmu mencium bau nggak enak dari bakaran pandai besi. Hati-hati ya, hati-hati yang suka melanggar itu. Kalau pengen merubah diri, ganti kawan, jangan pakai kawan-kawan yang suka melanggar aturan pondok. Wa an Nabi Hurairah, dan dari Abu radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda siapa Kanjeng Nabi, tungkahu, dinikahi. Ini dengarkan cewek-cewek ini bab nikah ini, cowok juga. Tungkahu, dinikahi siapa, almar'atu, seorang perempuan, li arba'in, karena 4 hal. Perempuan itu dipilih sebagai istri karena punya 4 faktor. Faktor pertama, lima liha, karena hartanya. Seorang laki-laki umumnya lebih suka dengan cewek yang kaya, betul? Kok kamu yang jawab? Yang milih kan cowok. Dasar cewek matre. Seorang cowok biasanya suka milih cewek yang kaya, betul enggak? Betul atau enggak betul? Umumnya orang. Kalau kamu bilang enggak, berarti kamu bukan orang umum. Kamu lebih suka mana? Menikahi cewek miskin atau cewek kaya? Hah? Ada 2 cewek ini. Cewek A miskin, cewek B kaya. Kamu pilih yang mana? Ada 2 janda, janda A dengan janda B. Janda A tajir, kaya, hartanya banyak. Janda B tidak punya apa-apa. Kamu pilih yang mana? Kenapa kok A? Ya enak, dapat orangnya, dapat hartanya, betul enggak? Kata Nabi, umumnya perempuan itu dinikahi yang pertama karena hartanya. Terus yang kedua, wali hasabiha, karena nasabnya, keturunannya. Ada 2 cewek, satu turunan orang biasa-biasa, yang kedua turunan orang hebat. Orang bilang darah biru, ya, darah biru. Umumnya orang tetap pilih yang keturunan orang jos, betul enggak? Umumnya. Ada cewek A dengan cewek B. Cewek A turunan orang biasa-biasa, orang biasa-biasa, ya orang kampung, orang biasa-biasa lah. Yang B turunan orang hebat. Kamu pilih yang mana? Yang B. Kalau percaya diri, kalau tidak percaya diri pilih yang A. Kadang minder kan yo. Kok anaknya Pak Bupati, minder aku mau kan ya. Terus yang ketiga, wali jamaliha, karena cantiknya, betul? Ada 2 cewek A dan B, yang cewek cantik, yang B biasa-biasa. Kamu pilih yang mana? Ada 2 cewek, yang A cantik banget, yang B biasa-biasa. Kamu pilih yang mana? Pilih yang cantik. Wajar, pada umumnya memang begitu. Alhamdulillah, cantik itu relatif. Menurut cowok A itu yang cantik, cowok B menurut aku yang satunya. Oh, relatif, betul enggak? Betul enggak?
Setiap orang itu punya pandangan masing-masing terhadap kecantikan itu. Yang satu bilang, cewek gitu kok dicintai, jelek. Sama yang cowok satunya, siapa bilang jelek? Itu keren kayak gitu ya. Apa giginya gitu loh. Giginya itu yang membuat aku tertarik katanya. Ada juga, ini kawan nih, cowok dengan cowok ngomong, aku suka loh dengan cewek yang sana ini. Ah gitu kok disukai. Kulitnya, loh kulitnya itu kayak gitu aku suka, manis kulitnya katanya. Ini namanya kecantikan itu relatif. Apa gitu kok disukai, hidungnya aja kayak gitu loh. Hidungnya keren menurut aku itu. Nah, alhamdulillah kecantikan itu relatif. Satu bilang jelek, satu bilang cantik. Ya. Satu bilang kok kayak gitu, satu bilang cakep. Nah, sehingga semua cewek itu akhirnya laku. Kenapa? Karena setiap cowok punya penafsiran masing-masing terhadap arti sebuah kecantikan. Tapi cinta itu ada dua sebenarnya. Ada cinta karena materi, ada cinta karena wajah dan bentuk badan, ada cinta yang murni dari hati. Tidak ada kaitan dengan wajah dan sebagainya. Maka pernah ada kisah kan, seorang wanita cantik mencintai cowok buruk rupa. Pernah dengar nggak? Setelah ditanya, kamu kan cantik, ngapa kamu kok mencintai cowok buruk rupa? Aku tidak lihat wajahnya, yang penting hati saya tertarik dengan dia. Nah, itu namanya cinta yang tulus, tidak terkait dengan wajah dan bentuk rupa. Ada tidak cinta yang kayak gitu? Ada. Itu namanya rohmah. Itu namanya rohmah. Ada yang namanya rohmah? Rohmah adalah sebuah cinta yang tidak ada kaitan dengan nafsu syahwat. Tapi kalau mawaddah adalah cinta ketertarikan karena wajah, karena bentuk badan, karena nafsu, itu mawaddah warohmah, kan gitu ya. Kata Nabi, tungkakul mar'atu li arba'in. Pada umumnya wanita itu dinikahi, dipilih untuk jadi istri karena 4 hal. Yang pertama karena kayanya, 2 karena keturunannya, 3 karena cakepnya ya. Yang keempat walidiniha, dan karena agamanya, karena dia itu solehah, dia itu rajin ngaji, dia itu rajin sholat, akhlaknya bagus. Kata Nabi, fadfar, maka perolehlah, maka dapatkanlah. Gimana ya enaknya mengartikannya? Maka perolehlah bidzatiddin, dengan wanita yang mempunyai agama. Kata Nabi, pilihlah wanita karena agamanya. Ini pesan, wahai cowok-cowok calon suami. Kata Nabi, wanita dipilih jadi istri itu karena pertama hartanya, 2 keturunannya, 3 cantiknya. Kata Nabi, pilihlah karena agamanya. Taribat, maka penuh debu, apa yadaka, kedua tanganmu. Maksudnya niscaya kamu akan bahagia. Jadi ini pedoman ya bagi cowok-cowok, kalau kamu cari istri, lihatlah agama. Boleh enggak lihat cantiknya? Boleh, tapi jangan nomor 1. Nomor 1 agama dulu. Boleh enggak karena keturunannya? Boleh, tapi jangan nomor 1. Nomor 2 atau nomor 3 gitu ya.
Boleh enggak karena hartanya? Boleh juga, tapi jangan nomor satu. Pilih istri itu solehahnya. Kalau dia solehah bagus, yo nggak cantik nggak apa-apa. Keren lagi, sudah solehah cantik lagi. Betul enggak? Cantik enggak apa-apa, yang penting solehah. Gitu ya. Jadi ini pesan Nabi ini. Bahkan Nabi pernah mengatakan, ini dengerin hadis nih. La tuzawwijun nisa li husnihinna fa'asa husnuhunna ay yuraddihinna ayyuhlikahunna. Janganlah kamu menikahi perempuan hanya karena cantiknya, karena boleh jadi kecantikannya membuat wanita itu akan rusak. Tuh ini, kamu kalau nikahi cewek kok murni karena cantiknya tok, tidak ada niat lain, maka boleh jadi kecantikannya membuat wanita itu jadi rusak. Dia merasa cantik, merasa paling jadi bidadari ya, akhirnya ngelawan suaminya, akhirnya dia selingkuh, akhirnya semacam-macam lah. Jangan sampai menikahi perempuan hanya karena cantik. Nah, boleh jadi cantiknya membuat si perempuan ini akan jadi perempuan yang rusak. Maka yang pertama, carilah karena solehahnya. Loh, solehah kok plus cantik? Alhamdulillah. Gimana Pak kalau saya yang penting solehah, jelek nggak apa-apa? Ya toh, ngapa kok kamu istrimu jelek? Yang penting solehah Pak. Oh bagus. Kalau kamu mau kayak gitu ya, yang penting cantik hatinya katanya. Oh mantep lah. Gitu ya. Terus kata Nabi lagi, wala tuzawwijuhunna li amwalihinna fa'asa amwalahunna an tudhihinna. Janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan karena kekayaannya. Cowok matre berarti ini. Boleh jadi kekayaannya membuat mereka durhaka. Kamu menikahi janda kaya raya, kamu nggak bermodal apa-apa, hanya modal badan doang. Dan kamu niatnya hanya karena duitnya tok. Wah, itu nggak barokah nikahnya, karena salah nih niat. Walakin tazawwajuhunna ala dini. Tapi kata Nabi, nikahilah perempuan-perempuan itu karena agamanya. Wala amatun khorqa, sungguh budak perempuan yang lemah, sauda yang hitam, enggak cantik belas, hitam legam kayak peci ini misalkan, zatudinin tapi soleha, afdolu itu lebih utama. Kata Nabi, budak perempuan jelek, hitam, lemah tapi soleha itu lebih baik daripada wanita cantik tapi enggak soleha. Ingat-ingat cowok-cowok, nanti kalau kamu cari istri, lihat dulu agama, terus baru yang kedua cantiknya boleh. Jangan cantiknya dulu ya. Atau ya bisa jadi dalam proses itu kamu nengok kok ada cewek cantik ya, kamu jatuh cinta pada pandangan pertama. Sekali nengok langsung tertarik, sekali kamu tengok lagi, waduh kok nggak soleha, tinggalkan. Sekali nengok lagi kok cantik, soleha, nikahi karena solehanya. Demikian juga cewek-cewek kalau cari suami mungkin karena kayanya, betul enggak? Pilih mana, cowok miskin atau cowok kaya? Sungguh terlalu cewek-cewek matri ini.
Cowok tampan atau cowok biasa-biasa? Berarti ini kan tampan-tampan nih, masuk berarti ini. Cowok keturunan orang Jos atau keturunan biasa-biasa? Kayaknya ada yang bilang tadi itu yang biasa-biasa aja lah. Pilihlah yang soleh, walaupun wajahnya biasa-biasa, hartanya biasa-biasa, yang penting soleh. Kenapa? Kalau laki-laki soleh itu insya Allah membahagiakan. Daripada kaya kamu, ketika dia marah kamu dilempar lewat jendela, langsung kamu disia-siakan. Lebih baik biasa-biasa tapi kriteria pertama kalau cari suami atau istri itu soleh dan soleha. Yang lain nyusul, silakan ditambahi sendiri. Yang penting pertama soleh dan soleh. Tapi kadang ada cewek itu ya, udah tahu cowoknya itu ndegil, nakal, nggak apa-apa, yang penting ganteng katanya. Senengnya sih memang awalnya seneng, setelah itu tinggal senepnya, tahu ndak? Seneng setelah itu senep, tahu senep ndak? Tahu senep ndak? Apa senep itu? Sedih. Sedih. Kamu kalau cari cowok untuk suami harus yang soleh. Paham tuh? Kenapa? Karena suami atau istri itu kawan yang paling dekat. Tidak ada kawan yang lebih dekat daripada suami istri. Gimana nggak dekat? Tidur bareng, dekat enggak? Dekat enggak? Dekat banget loh. Paling dekat itu kawan adalah suami atau istri. Makan bareng, tidur bareng. Kalau sakit ya dipijiti oleh pasangannya, dibelikan obat, diperiksakan. Kawan paling dekat adalah suami istri. Pilihlah yang paling bagus agamanya, insya Allah hidupmu bahagia. Demikian juga cowok, cari istri yang soleha. Istri adalah kawan paling dekat. Tidur satu ranjang, betul enggak? Tidur satu bantal, betul enggak? Paling dekat loh, kemana-mana berdua, punya keturunan, membina rumah tangga berdua, kerja berdua. Kalau ada masalah, istri tempat curhat, suami tempat minta perlindungan, betul enggak? Kalau kamu cari pasangan yang enggak soleh atau soleha, kamu nanti akan sengsara hidupmu. Kenapa? Orang yang soleh mesti orangnya baik. Ada pak soleh rajin sholat tapi kok tega ya, berarti nggak soleh. Namanya soleh itu ya sholatnya bagus, akhlaknya bagus, pengertian. Soleh pak, dia itu rajin ngaji kok, selalu pakai peci kok, rajin sholat. Tapi kalau salah dikit kok tangannya melayang, ya berarti nggak soleh. Namanya soleh ya soleh sholatnya, soleh tingkah lakunya, soleh tindak tanduknya. Bagaimana supaya kamu tahu bahwa dia soleh atau solehah? Bagaimana caranya? Selidikilah, tanyakan ke orang-orang sekitar atau sekeliling, istikharah, tanyakan sama teman-teman pergaulannya, ditengok dulu. Kalau kira-kira kurang ajar, jangan diteruskan. Tapi ingat, biasanya wanita solehah itu pasangannya adalah laki-laki yang soleh. At-thayyibatu lit-thayyibin, ya, ada ya Al-Quran tuh, ada enggak di Al-Quran tuh ya? Orang baik-baik, laki-laki baik, perempuan baik-baik akan berpasangan laki-laki baik. Pasangannya, betul enggak? Sesuatu itu kan sesuai dengan pasangannya, betul enggak? Mosok
apa namanya, perempuan kurang ajar dapat laki-laki baik-baik. Ada tapi jarang. Maka kalau kamu pengen mendapat pasangan yang solehah, jadikan dirimu, wahai para cowok, jadikan dirimu orang-orang yang soleh. Kamu pengen dapat suami soleh enggak? Pengen enggak? Jadikan dirimu cewek-cewek solehah. Niscaya nanti yang datang adalah cowok yang soleh. Ketika laki-laki soleh, perempuan solehah sudah ketemu, maka lahirlah keturunan yang soleh dan soleh. Lahirlah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, barokah. Amin Allahumma. Jadi boleh cari cewek cantik boleh, tapi nomor satu bukan cantiknya, solehahnya. Kalian boleh cari cowok ganteng boleh, itu hak kalian, tapi jangan hanya gantengnya tok, tapi juga syukur-syukur ganteng ndak apa-apa, yang penting soleh. Daripada jelek nggak soleh, lebih baik ganteng sekaligus soleh. Paham tuh? Nggak tampan soleh dengan tampan nggak soleh, pilih mana? Hah? Kalau saya pilih yang tampan sekaligus soleh. Nggak tampan soleh, jelek tapi nggak tampan atau jelek tapi soleh, ganteng tapi nggak soleh, pilih mana? Iya, soleh sekaligus ganteng, itu baru pilihan keren ya. Yang cowok cantik nggak solehah, nggak cantik tapi solehah, pilih mana? Cantik sekaligus solehah. Suruh milih dua hal kok milih yang lain ya. Tuh ya, gitu ya. Hati-hati, ini tolong dini. Muttafaqun alaih wa ma'nahu, adapun maknanya hadis itu annan nasa, bahwasanya manusia itu yaksiduna, menyengaja siapa nas, fil adati, di dalam kebiasaan, minal mar'ati, dari perempuan, annan nasa, bahwasanya manusia itu yaksiduna, menyengaja siapa nas, fil adati, di dalam kebiasaannya, minal mar'ati, dari perempuan, hadhil khisola, pada ini hal-hal al arba'ah, yang 4. Biasanya seorang laki-laki kalau cari istri itu pasti akan memeriksa 4 hal: hartanya, keturunannya, cantiknya, agamanya. Fakhris, kata Nabi, bukan kata Nabi, ini keterangan. Fakhris, maka bersungguh-sungguhlah, anta, kamu, ala dzatid dini, atas perempuan yang punya agama. Memang menariknya perempuan itu karena hartanya, keturunannya, cantiknya, tapi sungguh-sungguhlah untuk mencari perempuan yang soleh. Wadfar, perolehlah biha, dengan dzatid din, dapatkanlah perempuan yang solehah. Wahris, dan sungguh-sungguhlah, ala suhbatiha, atas menemani dzatiddin, sungguh-sungguhlah untuk bisa berkawan
dengan perempuan yang solehah, artinya dijadikan sebagai istri. Dulu waktu Pak Yai sudah pengen nikah tapi belum punya calon, yang paling saya takuti itu apa? Dapat istri yang gak solehah. Paling khawatir banget ya. Nanti jangan-jangan dapat istri yang gak cocok, istri yang begini begitu, begini begitu. Takut, ada pandangan gitu ya. Ini kayaknya cewek ini bisa ini. Tengok keluarganya, aduh, mampu ndak hidup di tengah keluarga kayak gitu? Nggak jadi. Artinya mikir, suka mikir terus gitu ya. Hati-hati. Akhirnya berdoa, tiap malam berdoa terus, minta istri yang solehah. Tiap malam berdoa. Terus ada sinyal. Ada sinyal. Ditengok, apa ini ya? Wujud dari doa saya. Sekali, oh enggak, rupanya enggak jadi. Terus ada sinyal lagi. Sinyal lagi. Apa ini ya? Oh enggak, rupanya enggak cocok. Terus ada sinyal lagi. Oh kayaknya ini cocok. Akhirnya setelah itu apa? Tanya lagi sama Allah, ya Allah, apa ini baik sebagai istri saya ini? Istikharah terus tiap malam sampai berbulan-bulan, saking takutnya salah cari istri, saking takutnya istikharah terus sampai 7 bulan sholat istikharah tiap malam, saking takutnya salah istri. Kenapa? Salah istri itu fatal, betul enggak? Lah gimana enggak fatal? Makan dengan dia, tidur dengan dia, pergi dengan dia, ngobrol dengan dia, betul enggak? Ngasuh anak dengan dia. Kalau kita punya masalah, curhat dengan dia. Lah kok nggak solehah? Fatal nggak kira-kira? Fatal. Makanya harus serius. Berpuasa, sholat malam, wirid, puasa Senin Kemis, hanya tujuannya cari istri, itu langkah yang betul. Ada seorang pemuda kok poso terus ya, puasa terus, ditanya, ngapa kamu puasa terus? Pengen istri solehah, jempol. Ada pemuda kok sholat malam terus, ditanya, ngapa kamu kok sholat malam terus? Ngapa? Cita-cita istri solehah, jempol. Kenapa kamu wiritan terus? Istri solehah, betul. Istri solehah itu perlu diperjuangkan dan perlu ditirakati. Fahim tuh? Jangan nemu di bawah jembatan, bawa pulang langsung dinikahi. Nggak ada seleksi, nggak ada apa, nemu di bawah jembatan padahal itu ya. Sama cewek juga gitu. Kamu sholat malam, puasa, berdoa tiap tengah malam, minta suami soleh, bagus, harus begitu. Ya Allah, suami soleh ya Allah. Kalau bisa yang ganteng, kalau nggak bisa nggak apa-apa, yang penting soleh. Kan bagus toh ya. Gimana? Setuju nggak? Setuju nggak? Apa asal cinta langsung aja? Cinta kadang menipu loh, hati-hati kamu. Modal cinta doang, setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan baru pening, tengkar, salah pasangan rupanya ya. Ini harus benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kemana-mana selalu berdua dengan istrimu. Lah kok salah orang, fatal akibatnya, betul enggak? Betul enggak? Gampang Pak, nanti enggak cocok, ceraikan saja. Emangnya enak cerai itu? Sakit cerai itu. Kata yang mengalami, cerai itu sakit, enggak enak. Apalagi udah punya anak, anaknya bingung. Ikut ayah atau ikut ibu, betul enggak? Betul enggak? Sekali udah cerai, istrinya dinikah orang, cemburu lagi. Nggak enak cerai itu ya. Maaf bagi orang tuanya yang cerai, tidak menyinggung ya. Cukuplah orang tuamu, kamu jangan cerai. Kalau ada orang tuanya yang cerai, mungkin ada di antara kalian nih, cukuplah orang tuamu saja. Ya, cerai itu diatur dalam agama untuk solusi terakhir sebelum ada
Setelah tidak ada lagi solusi, maka cerai adalah jalan tapi kalau bisa jangan. Paham tuh? Sepakat cari istri yang soleha, cari suami yang belum sekarang kamu masih sekolah, tapi doanya sudah boleh mulai sekarang. Untuk 10-15 tahun yang akan datang, doa mulai sekarang, minta suami yang soleh, istri yang soleha, anak keturunan soleh. Jangan gampang-gampang, sekali kenal jatuh cinta langsung nikahi, sekali gitu kecewa pula di tengah jalan. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika Sallallahu alaihi Muhammad